Oke, nah ini lagi esok paginya Ebit KAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Emoh Channel. Kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial bagaimana menggabung dua peralatan audio mobil, yaitu DSP ya, dan preamp equalizer ya. DSP-nya nggak mesti ini ya, bisa saja DSP yang sekarang sedang beredar di pasaran, yaitu mereknya macam-macam yang khusus untuk head unit Android. Yang penting ini portnya ada ya, soket PNP ya, soket PNP untuk dari DSP ini ke head unit Android, kemudian dia akan ke speaker ya, output inputnya ada di sini ya, itu yang penting ya. Oke, untuk lebih jelasnya ya ikuti terus video ini. Oke, lanjut ya. Tadi sudah saya katakan bahwa DSP-nya nggak mesti model ini atau brand ini ya. Ada DSP sekarang yang harganya 300 ribuan yang khusus untuk head unit Android, itu sudah include kabel PNP ya. Jadi di sininya high inputnya ya dari head unit Android ini masuk ke sini, kemudian keluar juga dari sini masuk ke head unit Android ya. Nah itu yang penting itu. Kalau ini kan harganya di atas 1 juta ya, merek ini atau merek yang lain malah lebih mahal ya. Nah kemudian yang kedua yaitu jika mobil sudah ada DSP-nya ya, baik model ini atau model yang 300 ribuan ya, kemudian kita ingin bisa karaoke menggunakan preamp, gak perlu pakai power tambahan 4 channel karena DSP ini sudah ada powernya. Dan DSP yang khusus untuk head unit Android yang 300 ribuan juga sudah ada powernya ya. Jadi kita mau menambahkan alat ini. Nah, alat ini ya, preamp control ya, digital karaoke car audio system ya, dengan DSP ya. Itu mudah sekali, simpel sekali, nggak perlu oprak-oprak di dalam pengkabelan head unit. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Baik, kita lanjutkan ya. Yang dimaksud kabel atau soket PNP itu seperti ini ya. Nah ini ya. Nah ini dari head unit ya. Dari head unit ini kita masukkan, jadi audio dari head unit masuk lewat kabel tadi, nanti saya akan buka ya. Kemudian keluar ini ya. Nah ini yang dimasukkan ke soket input dari DSP ya, seperti ini. Oke, nah seperti itu. Jadi dari head unit masuk ke DSP, kemudian dari DSP ini ya keluar lagi ya, masuk ke head unit ya. Kita lihat di dalam head unitnya seperti apa. Oke, udah saya bongkar. Nah ini ya, jadi dari head unit ya, ini ada soket. Nah ini dari DSP, ya. Jadi dari head unit akan masuk ke sini ke DSP untuk ya power dan speaker depan ya. Kemudian yang kecil ini untuk speaker belakang. Tapi sebenarnya bisa salah satu saja ya. Jadi bisa ini saja, speaker belakangnya nggak usah, itu juga nggak apa-apa. Inputnya hanya dari speaker depan, tapi lebih bagus ya dua-duanya dipasang ya. Jadi ini output dari head unit ya, power dan speaker depan. Kemudian ini hanya speaker belakang saja, nggak ada power ya. Itu masuk ke DSP, masuk ke sini ya. Nah dari sini ada kabel keluar ya.
Terus, nah kemana kabel keluarnya? Nah ke sini. Nah itu. Oh, ya. Jadi ini untuk speaker ya, nggak ada power di sini. Untuk speaker depan dan ini untuk speaker belakang itu dari DSP-nya. Nah, kira-kira itu proses pengkabelannya. Ya, kemudian yang lainnya ya, DSP ini nggak perlu ya, nggak perlu pakai power yang dipasang di sini ya. Nah, nggak perlu. Tetapi kalau pakai subwoofer ini harus dipasang ya, hanya untuk mengambil rem out. Ya, ada rem outnya. Nah, di situ ya, ada rem outnya. Nah, rem innya itu masuknya dari kabel merah ini. Ya, rem innya. Nah, ini rem ini, kabel merah ini dihubungkan dengan kabel rem yang ada di head unit, biasanya warna biru. Ya, cari aja lah pokoknya warna biru, karena saya tidak memberikan tutorial tentang penggabungannya. Jadi rem dihubungkan dengan warna biru, yang dari sini dihubungkan dengan rem in yang ada di soket DSP ya. Kemudian nanti kalau untuk subwoofer ngambilnya rem out, bukan dari situ, itu dari sini ya. Nah, ada, saya sudah pasang, jadi saya malas lepasnya. Di sini ada tulisan ya. Nah, itu bisa kita lihat ya, ada rem out ya, itu untuk rem yang ke subwoofer ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana cara menggabungkan ini kalau sudah di set begini ya, dengan preamp equalizer yang ada colokan apa namanya, mic-nya supaya bisa karaoke. Oke, ikuti terus video ini. Lanjut ya. Di peralatan ini itu ada input dan ada outputnya, dan kebetulan saya beli yang inputnya bisa dari 2 RCA ya, bisa juga dari USB, bisa juga dari dengan Bluetooth atau micro SD. Pada awalnya ya, karena saya sudah pasang DSP, saya ambil inputnya dari sini ya, dari AUX atau CD inputnya ya. Tapi ternyata nggak perlu pakai input RCA yang ngambil dari audio out di LCD di head unit di sini ya. Tadi awalnya dari sini, ini saya ambil ya, yang tulisannya itu adalah FR out dan FL out ya. Nah, saya nggak berpikir ngapain pakai ini, kan ini hanya ke input. Input kan sudah ada dari sini ya, jadi nggak perlu pakai ini ya. Nah, oke. Nah, lalu pakai apa? Cukup RCA yang outputnya aja. Jadi kita ambil output, jangan dari sub ya, dari front atau rear, ini kiri kanan, masuk ke input dari, nah ini input dari DSP ya. Di DSP yang 300 ribuan juga ada inputnya, ada 2. Kalau ini ada 4 ya. Ada 2 set, yaitu front dan rear ya. Kalau yang hanya bass ini aja yang 300 ribuan itu inputnya hanya 1 saja ya. Jadi kiri dan kanan ya. Oke. Nah, jadi dari ini, dari skeleton ini ya, baik mic-nya ya, itu akan masuk ke sini, ke inputnya. Sedangkan lagu dan segala macam itu melalui soket ini ya, output dari soket ini. Oke, nah sekarang mari kita pasang. Nah, skema atau pengkabelannya cukup seperti itu ya. Jadi dari output preamp ya, pakai RCA, kemudian masuk ke input dari DSP
ya, input dari DSP ya. Nah, ini otomatis nanti kalau hanya memasukkan mic ya, kalau kita lagunya mau dari HP ya kita bisa pakai ya input dari preamp-nya itu bisa pakai check out, tapi ribet lah, mendingan begini. Nah, soal powernya ya, soal powernya untuk DSP ini nggak perlu ya, nggak perlu karena di soket ini sudah ada masuk power dari head unit Android ya. Tinggal nanti power untuk ini ya, apa namanya, nih ya, power untuk preamp ya, parametric equalizer ya. Di sini ada 3, ada ground, ada B+, dan ada rem. Nah, remnya itu nanti nggak usah dari head unit Android, cukup ngambil dari sini ya, dari maaf mana ya, dari sebelah sini nih ya, dari rem out ya, yang keluar dari DSP dimasukkan ke rem ini yang ada di parametrik ya. Nah, kalau ada pakai subwoofer berarti digabung aja, satu masuknya ke rem sini, satu laginya ke rem dari subwoofer aktif. Oke, nah itu cara sederhana kan ya. Nah, mari kita pasang di tempatnya. Saya pasang di bawah jok supir ya. Oke, nah ini adalah soket untuk power kedua peralatan tersebut ya. Yang ini ya, yang ini nih, yang ada 3 pin ya. Ini yang hitam ini ground, kemudian yang di tengah ini adalah rem in ya, yang saya ambil dari sini, dari rem outnya soket powernya DSP, dan yang ini adalah B+ ya. B plusnya saya ambil dari head unit Android ya. Nah, ini masuk ke sana di head unit Android ya. Ini nanti kita masukkan ke soket power dari preamp parametric kita. Sedangkan yang 4 pin yang ini ya, nah ini hanya saya ambil satu ya. Saya ambil satu ya, kemudian saya cabang ya, karena saya menggunakan subwoofer. Ini saya ambil dari rem out ya. Oh bukan, 2 ya. Jadi satu ini untuk ke rem in-nya parametrik, satu lagi yang ini untuk ke subwoofer ya. Jadi nanti saya pasang di sini ya, karena saya nggak bisa buka jok, jadi langsung saya pasang. Nanti reviewnya hasilnya kayak apa akan saya perlihatkan dalam video ini. Baik, lanjut ya. Nah, ini kan soket yang akan dimasukkan ke DSP ya. Nah, karena DSP-nya ada di bawah jok sini, maka ini harus masuk ke sini ya, masuk ya. Nah, nanti kita pasang di DSP di bawah jok ini. Oh ya, jangan lupa ya, saya lupa tadi, di soket yang masuk ke DSP ini ada, DSP yang mana saja itu pasti ada ini kabel buntung ya. Ada 1 dan ada 2 ya. Yang penting yang ini, yang merah ini, yang ada tulisan remote in ini nanti dihubungkan dengan kabel biru yang dari head unit Android sudah saya pasang, dan kabelnya sudah saya keluarkan dengan kabel merah ini nih. Nah, ini kabel merah ya. Nah, ini nanti digabung ya. Jadi kabel ini yang merah ini dari kabel rem dari head unit Android yang warnanya umumnya biru, digabung dengan rem in ya. Sedangkan kalau ada satu lagi ya, kalau ada satu lagi seperti ini rem out, ini tidak perlu, ini potong aja ya. Oke, kita sambung dulu baru kita masukkan ini ke bawah ke kolong jok supir.
Oke, itu sudah saya sambung, dan jangan lupa diisolasi atau pakai selang bakar ya. Saya akan beri penjelasan tambahan. Jadi fungsi dari kabel rem ini yang dari head unit ke DSP adalah jika head unitnya mati, maka DSP juga akan mati ya. Jadi tidak boros aki. Oke, nah kalau sudah diisolasi ya, remnya sudah masuk, tinggal colokin seperti ini saja ya. Nah, ini belum saya colokin karena kalau dicolokin di luar sini susah masuknya ke bawah mobil. Jadi saya akan lepas lagi dan saya akan pasang di bawah jok mobil tanpa membuka jok ya. Kemudian kita masukkan power dari masing-masing peralatan ini dan kita coba review hasilnya. Oke, nah itu sudah saya pasang, jadi masuk ke kolong ini ya. Jadi yang bagus posisinya ditempel begini pakai double tip ya, supaya bisa kenceng. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Nah, agak susah karena sempit ya. Kalau sempit berarti harus dilepas dulu, baru ditempelnya di dalam jok mobil dari samping kanan ya. Oke. Cari cara yang paling mudah saja lah, nggak usah bongkar-bongkar jok mobil. Oke, maaf tadi susah karena saya masukin soketnya ini di bawah ini jok, di atas ya. Sekarang saya taruh di bawah jok, ternyata bisa masuk ya. Jadi tinggal masukin saja. Ya. Oke, nah, masuk. Oke, nah. Itu kedua power sudah terpasang ya. Maksud saya power dari yang untuk preamp ya. Kalau yang dari DSP itu hanya mengambil remote dari remote out masuk ke rem yang ada di preamp equalizer. Satu laginya remnya saya gabungkan ke speaker aktif yang ada di bagasi. Jadi speaker aktif saya memang sengaja saya taruh di bagasi karena ini akan saya pakai untuk DSP. Yang tadinya hanya DSP, sekarang saya tambah dengan preamp karaoke ya. Oke, nah sekarang mari kita rapikan, kemudian kita dengar hasilnya. Oke, lanjut ya, sudah terpasang semua. Saya akan coba tes mic-nya sekaligus karaoke. Walaupun suara saya jelek, saya akan menggunakan mic wireless ya, seperti ini. Otomatis berarti harus receivernya atau pemancarnya kita pasang di port mic yang ada di preamp equalizer ya. Nah, ini ada on off-nya ya. Jadi posisinya nanti saya pasang ya di belakang sini. Nih. Ini sudah saya hidupkan. Ya, ini di on kan dulu. Nah, kalau ada nyala begitu berarti dia berfungsi dan kita pilih yang mana terserah. Ya, kita colokin di sini. Nah, oke. Sekarang kita tes dulu mic-nya, kita hidupkan. Sudah hidup. Mari kita coba. Tes 1 2 3. 1 2 3. Nah, mic-nya sudah bunyi. Nah, sekarang kita akan coba ya 3 versi. Yang pertama yaitu bagaimana karaoke dengan menggunakan file yang sudah saya simpan di memori internal. Oke, lanjut ya, sudah terpasang semua. Saya akan coba tes mic-nya sekaligus karaoke. Walaupun suara saya jelek, saya akan menggunakan mic wireless ya, seperti ini. Otomatis berarti harus receivernya atau pemancarnya kita pasang di port mic yang ada di preamp equalizer ya. Nah, ini ada on off-nya ya. Jadi posisinya nanti saya pasang ya di belakang sini. Nih. Ini sudah saya hidupkan. Ya, ini di on kan dulu. Nah, kalau ada nyala begitu berarti dia berfungsi dan kita pilih yang mana terserah. Ya, kita colokin di sini.
Nah, oke. Sekarang kita tes dulu mic-nya, kita hidupkan. Sudah hidup. Mari kita coba. Tes. Tes 1 2 3. 1 2 3. Nah, mic-nya sudah bunyi. Jadi tidak pakai line in ke preamp bisa. Ya, kita pakai line out saja masuk ke DSP karena suara di speaker mobilnya itu dari DSP. Nah, sekarang kita akan coba ya 3 versi. Yang pertama yaitu bagaimana karaoke dengan menggunakan file yang sudah saya simpan di memori internal. File karaoke-nya sudah saya simpan di memori internal, jadi tidak perlu YouTube, tidak perlu yang lain-lain, aplikasi yang lain untuk karaoke. Ya, oke, saksikanlah. Nah, ikuti terus video ini. Oke, ini adalah file karaoke yang ada di memori internal. Nah, kita coba lagu ini. Apa kena copyright atau tidak? Ya, saya akan balik kameranya biar menghadap ke saya. Oke. Ya, ini lagu Boulevard, lagu lama ya. And we could be lovers again. Maybe today I'll make you stay a little while just for a smile in love together. For I will show a place I know in Tokyo. We could be happy forever. Oke, dan tentu saja tidak disarankan untuk pengemudi karaoke karena ini contoh saja, maka itulah diantaranya ya saya menggunakan file yang saya simpan ke memori internal untuk berkaraoke. Selanjutnya kita coba dengan YouTube. Oke, nah ini elegi esok paginya Ebit KAD. Engkau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Oke, head unit sudah mati. Nah, sekarang kita lihat di belakang, apakah dia juga akan mati. Oke, nah itu masih belum mati ya, tapi tunggu beberapa saat dia akan mati ya. Karena remnya akan memberikan sinyal kepada preamp ini bahwa dia harus mati ya. Kita tunggu ya berapa lama dia mati. Ya, nggak sampai lama ya, nggak sampai 2 menit atau 3 menit, dia akan mati sendiri. Kita tunggu saja. Nah, itu sudah mati ya, jadi benar. Jadi tidak perlu pakai saklar on off. Kalau head unit udah mati, maka beberapa saat nanti preamp dan DSP-nya akan mati. Oke, sementara itu saja tutorial kali ini tentang bagaimana menggabungkan preamp parametrik karaoke dengan DSP yang sangat simpel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.